Indonesia dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia, ungguli Amerika Serikat dan Jepang. Kabar yang mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari negeri kita tercinta, Indonesia. Sebuah prestasi yang mungkin tidak banyak diketahui orang, tetapi telah diakui oleh dunia internasional. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesejahteraan menyeluruh tertinggi di dunia, bahkan mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan banyak negara Eropa lainnya. Penobatan ini bukan hanya sekadar klaim tanpa dasar. Pengakuan ini didasarkan pada hasil laporan Global Flourishing Study, sebuah penelitian berskala internasional yang dilakukan oleh para peneliti terkemuka dari Universitas Harvard. Studi ini melibatkan lebih dari 200.000 responden dari 22 negara yang tersebar di 6 benua. Jumlah ini mewakili sekitar 64% populasi dunia. Dalam studi tersebut, Indonesia berhasil memperoleh skor tertinggi, yaitu 8,47 dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat pertama, mengalahkan negara-negara lain seperti Meksiko dengan skor 8,19, Filipina dengan 8,11, Amerika Serikat yang hanya meraih 7,18, dan bahkan Jepang yang terperosok di posisi terbawah dengan skor 5,93. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan skor flourishing ini? Apakah hanya sekadar ukuran kebahagiaan atau kemakmuran ekonomi? Tidak. Para peneliti dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa flourishing adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas. Flourishing diartikan sebagai kondisi di mana semua aspek kehidupan seseorang berada dalam keadaan baik. Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dimiliki, atau seberapa tinggi pendapatan per kapita sebuah negara. Lebih dari itu, flourishing mencakup kualitas hidup secara menyeluruh. Ada 6 dimensi utama yang menjadi indikator penilaian flourishing. Dimensi tersebut meliputi kebahagiaan dan kepuasan hidup, kesehatan mental dan fisik, makna dan tujuan hidup, karakter dan kebajikan, hubungan sosial yang erat, serta keamanan finansial dan material. Dengan kata lain, sebuah kehidupan yang dianggap sejahtera adalah kehidupan yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara batin, memiliki hubungan sosial yang hangat, serta merasa hidupnya penuh makna. Fakta bahwa Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, secara keseluruhan, memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik, hubungan sosial yang kuat, serta rasa makna dan tujuan hidup yang mendalam. Byron Johnson, salah satu direktur proyek penelitian ini, menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengatakan bahwa temuan ini mematahkan asumsi lama yang selama ini dipegang banyak orang. Asumsi bahwa kemakmuran ekonomi selalu berbanding lurus dengan kualitas hidup ternyata tidak sepenuhnya benar. Dari 22 negara yang kami teliti, kami menemukan bahwa tingkat kesejahteraan menyeluruh justru sedikit menurun seiring dengan naiknya pendapatan per kapita, ujar Johnson dalam esainya yang diterbitkan di media internasional. Salah satu contoh nyata paradoks ini adalah Jepang. Sebagai salah satu negara terkaya dengan harapan hidup tertinggi di dunia, Jepang justru menempati posisi paling bawah dalam indeks flourishing. Menurut penelitian, salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat hubungan sosial dan religiositas di negara tersebut. Di Jepang, hanya 3% partisipan yang melaporkan menghadiri kegiatan keagamaan setidaknya sekali dalam seminggu. Negara ini juga mencatatkan skor terendah dalam aspek makna hidup dan hubungan sosial, ungkap Johnson. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan hasil yang sangat berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa 75% partisipan di Indonesia melaporkan rutin menghadiri kegiatan keagamaan setidaknya seminggu sekali. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia juga dikenal memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, budaya gotong royong, serta kehidupan beragama yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam keseharian. Johnson menegaskan bahwa semua faktor ini berkontribusi pada tingginya skor flourishing yang dimiliki Indonesia. Menurutnya,
Banyak negara dengan tingkat kesejahteraan menyeluruh yang tinggi justru bukan negara kaya secara ekonomi. Mereka mungkin tidak memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi mereka kaya dalam hal persahabatan, hubungan pernikahan yang harmonis, serta keterlibatan dalam komunitas, terutama komunitas religius. Penelitian ini juga menyentil paradigma pembangunan yang selama ini dianut oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Selama ini, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tujuan utama, seolah-olah menjadi negara maju hanya bisa dicapai dengan meningkatkan pendapatan per kapita setinggi mungkin. Namun temuan ini memberikan pertanyaan besar. Apakah kita harus mengorbankan kekayaan sosial dan spiritual hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi? Kita perlu mencari cara untuk mendorong pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan makna, tujuan, dan hubungan sosial, kata Johnson. Ia juga menyoroti Israel sebagai contoh negara maju yang berhasil mempertahankan tingkat religiositas tinggi sambil tetap menikmati pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Israel berhasil menempati posisi keempat dalam studi ini, menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu harus mengikis ikatan sosial dan nilai-nilai spiritual. Mungkinkah Indonesia bisa meniru langkah Israel? Mampukah Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan komunitas erat yang selama ini menjadi sumber nilai kehidupan? Tambahnya. Temuan ini seharusnya menjadi peringatan bagi banyak negara, bahwa memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material di atas segalanya justru bisa membawa kerugian sosial. Menjadi miskin tentu bukanlah sesuatu yang diinginkan. Kita harus berusaha meningkatkan kondisi material. Namun penelitian ini seharusnya membuat kita bertanya, apakah memprioritaskan ekonomi di atas segalanya adalah keputusan yang bijak, tegas Johnson. Bagi Indonesia, hasil penelitian ini bisa menjadi momentum refleksi yang sangat berharga. Di tengah ambisi untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, penting bagi kita untuk tidak kehilangan kekayaan sosial dan spiritual yang selama ini menjadi kekuatan bangsa. Mungkinkah bahkan negara seperti Swedia bisa belajar dari Indonesia? Belajar bagaimana memulihkan hubungan sosial, menemukan makna hidup, dan menjaga koneksi kuat dengan agama, tanpa harus mengorbankan kesehatan, kekayaan, dan stabilitas yang telah susah payah dicapai, pungkas Johnson. Pertanyaan itu kini berbalik kepada Indonesia sendiri. Bisakah kita mencapai kemakmuran ekonomi seperti Swedia, tanpa mengorbankan tingkat kesejahteraan menyeluruh yang telah kita capai? Jawaban atas pertanyaan itu tentu akan menjadi penentu arah pembangunan Indonesia di masa depan.